Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat ya? Masih semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu? Ya Allah. Ya, ini habis pelajaran apa ini? Tadi ya Bahasa Inggris. Bahasa Ya. Bahasa Inggris. Ini boleh tolong minta dihapuskan dulu Mbak Risma? Oh iya, boleh. Silakan. Sembari ini kita Ibu akan mempresensi dulu ya, Iya. siapa yang sudah hadir di sini. Iya. Ada Arif Fayatul Azharifah, masuk. Saya hadir ya. Eva Yunitasari hadir, Bu. Hadir. Firman Fajar Wiguna Hadir, Bu. hadir. Nuri Pujiastuti Hadir, Bu. Risma Aristawadari Hadir, Oh, hari Bu. ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mas Fajar ya. Kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Ibu tadi sudah membagikan LKS. Ada kalian dari situ. Di LKS itu ada contoh sebuah bacaan. Kalian bisa membacanya terlebih dahulu mungkin untuk menganalisis di dalam bacaan itu terdapat sebuah informasi apa yang dapat kita tangkap gitu. Satu menit ya, karena bacaannya sangat pendek, tidak sangat sih, pendek saja. Nah, melalui bacaan ini ya, kira-kira ada yang tahu tidak teks yang kalian baca itu sama ya? Itu mengandung apa di dalam teks itu yang menjadi contoh bacaan itu? Ada yang bisa menyebutkan mungkin? Iya, boleh silakan. Informasi mengenai ekonomi rakyat. Informasi mengenai ekonomi rakyat. Iya, itu salah satu informasi ya. Berarti itu menjelaskan mengenai informasi ekonomi rakyat. Baik, informasi kita tulis teks yang ini adalah teks ya, teksnya. Kemudian menjabarkan informasi. Ada lagi mungkin selain mengandung informasi, teks itu juga mengandung apa? Mbak Eva mungkin pendapat ya, pendapat kita tulis dulu ya, kita tampung. Kemudian ada lagi selain pendapat, informasi, pendapat. Kemudian apa lagi? Mungkin siapa yang tahu di situ? Fakta ya. Selain itu ada lagi mungkin pengetahuan. Ya. Dari kata kunci yang kita dapatkan ini tadi ada informasi, pendapat, fakta, pengetahuan. Itu dari sebuah teks dapat kita simpulkan. Nah, teks itu merupakan teks apa? Ada yang sudah tahu mungkin? Karena sebuah teks yang mengandung atau berbentuk ya, memuat informasi, pengetahuan, kemudian fakta, informasi, pengetahuan, pendapat itu. Ada yang tahu? Teks eksposisi. Wah, terima kasih Risma sudah menjawab. Benar sekali ya, teks eksposisi. Teks eksposisi ini tadi sama yang kalian dapatkan tadi setelah membaca ya. Kalian menemukan di situ ada informasi, ada pengetahuan yang disampaikan, ada pendapat juga mungkin. Kemudian pengetahuan faktanya apa yang terjadi. Ya, betul sekali. Jadi itu sudah mencakup juga ciri-ciri ya anak-anak dari teks itu sendiri. Teks eksposisi itu sendiri ya. Kemudian selain
pengertian sudah, kemudian ciri-ciri tadi sudah ya. Ciri-cirinya menyampaikan informasi, dan informasi itu berdasarkan kondisi secara fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian informasi itu juga mengandung suatu pengetahuan juga bisa. Kemudian tentunya bersifat, kalau fakta itu objektif ya, nanti mengarahnya ke hal itu. Kemudian kita pelajari juga dari sebuah teks yang ada di depan kalian itu, ada sebuah kata atau kalimat, tentunya pendahuluan ya anak-anak, pendahuluan dari sebuah kalimat. Coba dibacakan yang merupakan pendahuluan kira-kira dari teks itu. Mbak Alifaya mungkin, silahkan. Pendahuluannya itu dibacakan ya Bu? Iya, silakan. Ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak. Dalam kegiatan pertanian, kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternak, petani, atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternak yang besar. Itu pendahuluan. Iya, sangat tepat sekali ya. Itu disebut dengan pendahuluan dari sebuah teks eksposisi. Nah, kata lain atau nama lain dari pendahuluan ini juga disebut dengan tesis ya anak-anak. Tesis itu sendiri yaitu berisi pendahuluan, sebagian atau gagasan utama ya dari sebuah teks. Kemudian menuju ke setelah pendahuluan atau tesis itu pasti ada sebuah penjelasan ya, kata penjelasan yang menjelaskan suatu teks dari pendahuluan itu. Dari pendahuluan tadi ya, pasti ada penjelasannya. Nah, penjelasannya tuh yang mana kira-kira, ada yang tahu? Dari teks contoh itu. Sebenarnya ekonomi rakyat. Iya, betul. Itu ya yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Itu menjadi kalimat penjelas atau juga sering disebut dengan argumentasi. Ya. Bagus. Kemudian setelah itu yang terakhir di dalam sebuah teks, setelah adanya pendahuluan, kemudian penjelasan, tentunya yang terakhir apa biasanya? Simpulan ya. Simpulan dari sebuah teks itu sendiri. Nah, ya betul sekali, yang terakhir adalah kesimpulan ya, karena kesimpulan itu mencakup penutup dari teks eksposisi tersebut secara singkat dan jelas. Baik, dari teks ini, dari penjabaran yang Ibu jelaskan, ada yang belum paham sampai sini mengenai struktur, kemudian ciri-ciri dan pengertiannya tadi? Sudah ya, kalian membawa HP anak-anak? Bawa ya, Ibu sudah mengirimkan contoh teks lain di HP-nya, bisa di-download materi yang Ibu kirimkan di bagian bawah ya, di halaman yang paling bawah. Di situ juga ada teks, contoh teks ya. Nah, nanti akan Ibu acak di sini ada kartu, beberapa kartu yang berisi mengenai yang mana tesis, yang mana argumentasi, yang mana penegasan ulang ya, argumentasi, penegasan ulang, penegasan kembali itu sama. Ya, terakhir ada simpulannya atau bentuk. Sudah dibaca ya anak-anak, kira-kira seperti itu contoh teksnya. Baik, sekarang boleh maju satu-satu, satu anak satu ya. Boleh ya, silahkan inisiatif ya Risma untuk mengambil, mendapatkan yang apa nanti kira-kira itu menjadi bagian itu. Oh ya, satu. Tolong aku sendiri. Tidak apa. Tidak boleh dilihat dulu. Boleh dilihat. Jadi diperbandingkan juga kalau masih kurang jelas ya, dengan karena itu cuma potongan, bisa diperbandingkan sama yang utuhnya di dalam ponsel kalian masing-masing. Nah, kira-kira kalian mendapatkan teks
apa, bukan teks ya, mendapatkan bagian dari teks eksposisi itu bagian apa? Bisa menjelaskan juga nanti ya. Baik, mulai ya, mulai dikerjakan. 1 menit mungkin cukup? Cukup. Tidak nyampe ya 1 menit, karena kalian tadi sudah berhasil juga menjawab. Tidak usah maju, dari situ aja. Ibu tunjuk ya, dari Mbak Nuri. Mbak Nuri mendapat teks yang bentuknya seperti apa dan itu termasuk struktur yang mana? Ketika tubuh tidur, kalian akan kehilangan asupan di dalam tubuh selama waktu beberapa jam. Maka itu tubuh memerlukan untuk diisi kembali dengan asupan makanan bergizi dan nasihat, termasuk penegasan kembali. Oke, itu penegasan kembali dari teks yang berjudul apa Mbak Nuri? Di HP ya dia? Bahaya membuang sampah di sungai, Bu. Bahaya membuang sampah di sungai. Oh nggak ada ya, kayaknya itulah ya. Baik, terima kasih Mbak Nuri. Tidak apa-apa ya, mungkin emang tidak ada judulnya. Oh iya. Baik, terima kasih ya untuk Mbak Nuri, tepat sekali ya. Tadi mendapatkan penegasan ulang. Nah dari yang dibaca, Mbak Nuri bisa menjelaskan nggak apa itu yang dimaksud dengan penegasan ulang? Pengertian dari penegasan ulang sendiri itu apa? Menurut saya penegasan ulang itu berisi simpulan atau menegaskan kembali apa yang telah disampaikan pada penjelasan-penjelasan di paragraf terdahulu. Oh baik, terima kasih. Tepat ya. Kemudian Mbak Risma, silakan. Saya mendapatkan paragraf. Seharusnya jika sudah mengetahui efek tersebut, orang-orang akan sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Ini menurut saya termasuk bagian penegasan ulang. Penegasan ulang juga ya. Mendapat kalimat atau paragraf yang sama dengan Mbak Nuri. Mungkin ada yang berbeda. Tadi penegasan ulang sudah. Mungkin ada yang argumentasi, mendapat argumentasi. Oh iya, contohnya seperti apa argumentasi di dalam kalimat tersebut? Contohnya ini, dengan begitu banyaknya manfaat dari asupan sarapan, sebaiknya kalian jangan melewatkan sarapan di setiap harinya ya. Itu berarti kan kayak pendapatnya dari penulisnya itu kan? Iya, siap. Baik, tepat sekali ya. Itu sudah menjelaskan dari pengertiannya juga, karena itu memperkuat fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta dari kalimat yang tertulis di situ. Baik, ada yang mendapat tesis atau pendahuluan? Bagaimana, Eva? Jadi paragrafnya begini, bukan tanpa sebab sarapan pagi mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh. Menurut beberapa studi penelitian, sarapan dapat memberikan energi untuk kalian dalam memulai hari. Itu termasuk tesis, karena menyampaikan informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Iya, tepat sekali ya. Jadi sudah paham ya mengenai struktur dari teks eksposisi tersebut, dari mulai pendahuluan atau tesis, kemudian argumentasinya juga tadi, dan yang terakhir penegasan ulang atau kesimpulannya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sampai di sini terkait yang kita bahas hari ini? Sudah cukup jelas ya. Baik, anak-anak, tadi kita mempelajari mengenai teks eksposisi. Teks eksposisi tadi apa? Di awal penjelasannya atau pengertiannya mungkin kita akan simpulkan lagi ya. Teks yang memuat informasi, pengetahuan. Tujuannya untuk memberikan penjelasan mengenai suatu ide, pendapat, fakta yang sesuai dengan sudut pandang tertentu ya.
Baik. tanpa bermaksud mempengaruhi. Terima kasih Mbak Alifa. Terima kasih ya anak-anak sudah memberikan jawabannya terkait dengan pengertiannya tadi. Ciri-ciri tadi sudah ya. Ciri-cirinya apa saja tadi Mas Igun? Menyampaikan informasi, terus kemudian informasi pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau faktual. Kemudian isi informasi mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Iya. Kemudian yang terakhir bersifat objektif. Iya, sesuai dengan kebenaran ya. Karena memang teks eksposisi ini bersumber pada fakta yang terjadi. Kemudian unsur-unsurnya atau strukturnya gitu. Apa saja tadi? Tesis atau argumentasi atau Penjelasan. yang terakhir Kesimpulan. kesimpulan ya. Baik, sudah paham? Saya kira anak-anak pembelajaran hari ini kita cukupkan karena kalian sudah sebagian besar memahami ya, malah sudah mengetahui apa yang kita bahas pada siang hari ini. Untuk tugas, Ibu sudah kirimkan juga di line WhatsApp-nya. Nanti kalian juga mengidentifikasi kembali sebuah bacaan di mana tesisnya, argumentasi dan penegasan kembalinya ya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, pertemuan Ibu cukupkan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.